Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Binti Isrofin MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirnya saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 4 pada kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Yuning Tias dengan NIM 13014211026. Lalu yang kedua ada Hana Amalia dengan NIM 13014211082. Yang ketiga ada Rizky Indiani dengan NIM 13014211083. Yang keempat ada Maria Angelita Tiviana dengan NIM 13014211084. Dan yang terakhir ada Konita Najla Nazifa dengan NIM 13014211027. Lalu di sini kami sebagai kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai landasan definisi sosial dan budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian landasan sosial dan budaya. Landasan sosial dan budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Lingkungan sosial budaya yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu. Kebutuhan akan bimbingan ini diperlukan untuk mencegah kemungkinan yang akan timbul konflik internal maupun eksternal yang dapat menghambat proses perkembangan pribadi dan perilaku individu dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor sosial budaya yang menimbulkan kebutuhan manusia akan bimbingan. Pertama, ada perubahan konstelasi keluarga. Permasalahan yang biasanya timbul dalam hal ini akibat dari yang pertama, meningkatnya tuntutan persamaan hak bagi kaum perempuan. Kedua, letaknya kedekatan hubungan antar anggota keluarga. Ketiga, baik ayah maupun ibu masing-masing sibuk mencari nafkah, mengejar karir, dan kesibukan lainnya. Kedua, ada perkembangan pendidikan. Permasalahan yang biasanya timbul dalam hal ini akibat dari pertama, terbukanya kesempatan pada negara demokrasi menyebabkan berkumpulnya murid-murid dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakangnya antara lain agama, etnis, keadaan sosial, adat istiadat, dan ekonomi. Yang kedua, terjadi konflik dalam kelompok seperti ini, sehingga sering terjadinya kelompok-kelompok kecil yang berusaha memisahkan diri dari kelompok besar tempat mereka berada. Ketiga, perkembangan pendidikan tampak dalam 3 arah, meninggi, meluas, dan mendalam. Faktor ketiga ada dunia kerja. Permasalahan yang biasanya timbul dalam hal ini akibat dari pertama, semakin berkurangnya kebutuhan terhadap para pekerja yang tidak memiliki keterampilan. Kedua, meningkatnya kebutuhan terhadap para pekerja profesional. Ketiga, berkembangnya jenis pekerjaan seiring berkembangnya industri. Faktor keempat ada perkembangan kota metropolitan. Umumnya, migrasi orang desa ke kota di negara berkembang lebih banyak dimotivasi untuk mengadu nasib ketimbang kebutuhan untuk mengisi dunia kerja. Kedua, kemiskinan dengan segala akibat sosialnya diproyeksikan akan semakin menjadi masalah serius bagi sejumlah kota besar negara berkembang. Ketiga, masalah pemukiman yang ditandai dengan menjamurnya pendirian rumah gubuk ilegal atau bahkan sama sekali tidak memiliki tempat tinggal. Yang kelima ada faktor perkembangan komunikasi. Dampak media massa terhadap kehidupan manusia sangatlah besar. Pengaruhnya seperti virus influenza yang mudah menular. Yang kedua, dewasa ini anak-anak dan remaja rata-rata menghabiskan waktu setiap harinya sekitar 6 jam untuk menonton gadget. Ketiga, propaganda atau iklan yang ditayangkan sosial media telah mengembangkan sikap konsumerisme di kalangan masyarakat.
Selanjutnya yang keenam ada seksisme atau rasisme. Seksisme adalah paham yang menggugulkan salah satu jenis kelamin dari lainnya. Yang kedua ada rasisme, paham yang mengunggulkan ras satu dan ras yang lainnya. Adanya paham di masyarakat yang membatasi kaum wanita memilih jenis karir tertentu merupakan satu kendala bagi kemajuan masyarakat. Selanjutnya ada faktor perkembangan teknologi. Penggantian sebagian besar tenaga kerja dengan alat-alat mekanis elektronik. Yang kedua, bertambahnya jenis pekerjaan baru dan jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan memerlukan pendidikan khusus bagi orang yang ingin mendudukinya. Selanjutnya ada faktor kondisi moral dan keagamaan. Pada kaum muda, penilaian terhadap keyakinan agama sering didasarkan atas kesenangan pribadi yang nyata yang akan membawa pada perasaan tertekan oleh norma-norma agama. Yang terakhir adalah faktor kondisi sosial ekonomi. Individu yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan tidak mampu sering merasakan kecemburuan sosial, perasaan rendah diri, tidak nyaman untuk bergaul dengan teman dari golongan orang kaya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Yang pertama, ada perbedaan bahasa. Ketiadaan penguasaan bahasa asing yang dipakai oleh konselor dalam proses konseling dengan latar budaya yang berbeda akan menyebabkan komunikasi menjadi tidak lancar dan mengakibatkan terjadinya kekurang pengertian dan menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Bahasa nonverbal itu memiliki arti yang berbeda-beda. Masih adanya konselor yang kurang memahami bahasa nonverbal akan menyulitkan mengetahui penanganan apa yang seharusnya diberikan dalam membantu menyelesaikan permasalahannya. Yang ketiga, ada stereotip. Stereotip adalah sebuah pandangan terhadap seseorang atau kelompok, kemudian pandangan tersebut digunakan pada setiap anggota kelompok tersebut. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu menyebabkan seorang konselor memandang sesuatu menurut kemauan orang yang memandangnya itu berdasarkan anggapan yang sudah tertanam pada dirinya, dan orang tersebut biasanya tidak mau menerima kenyataan yang berbeda dari anggapannya. Sehingga hal ini akan mempersulit proses konseling berjalan dengan baik. Yang keempat, ada kecenderungan menilai. Kecenderungan menilai ini seringkali didasarkan pada standar objektif dan sering pula merangsang timbulnya reaksi-reaksi positif maupun negatif dari pihak yang menilai. Masih banyak konselor yang langsung memberikan penilaian terhadap kliennya tanpa mencari tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu timbul. Yang kelima, ada kecemasan. Pada saat melakukan proses konseling, masih ada konselor yang mengalami kecemasan karena hambatan komunikasi dan penyesuaian dengan kliennya yang berbeda latar belakang budayanya. Hal ini menimbulkan permasalahan sehingga proses konseling akan berjalan kaku tanpa komunikasi yang lancar. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Yang pertama, dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multi budaya. Yang kedua yaitu, konselor perlu mencakup pengkajian dan kegiatan praktek lapangan berkenaan dengan aspek-aspek sosial budaya klien yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu, bimbingan dan konseling dapat mendekatkan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Yang keempat yaitu, bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kesamaan di antar keragaman. Karena beragamnya ras, suku, agama yang ada di Indonesia, dan banyaknya faktor-faktor permasalahan yang ada pada landasan sosial budaya, para konselor perlu mengetahui permasalahan-permasalahan sosial budaya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut pada kurikulum di Indonesia.
agar kurikulum pendidikan di Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Dan juga para konselor juga perlu menyesuaikan kondisi, memperhatikan keragaman kondisi, kecenderungan dan kecepatan perubahan serta gejolak-gejolak sosial budaya yang ada di masyarakat, agar program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Karena di Indonesia ini multiras, etnik, dan multiagama yang tersebar di Indonesia, maka perlu dilakukan pendekatan secara multikultural. Dengan begitu, proses bimbingan dan konseling dan pembentukan kurikulum yang ada di Indonesia bisa terlaksana lebih maksimal. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.